semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Kata epistem dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai, yang artinya meletakkan, menundukkan, atau menempatkan. Secara harfiah, kata epistem berarti upaya pengetahuan dalam intelektual untuk meletakkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya. Epistemologi juga sering disebut sebagai teori pengetahuan atau theory of knowledge. Epistemologi lebih memfokuskan kepada makna pengetahuan yang berhubungan dengan konsep, kriteria pengetahuan, dan jenis pengetahuan. Beberapa ahli yang mencoba mengungkapkan epistemologi. Yang pertama yaitu P. Handry Harduni. Menurut beliau, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba dan skop pengetahuan, pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua yaitu D.W. Hamdin. Beliau mengatakan bahwa epistemologi sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dan dasar-dasar. Run dalam kamusnya menjelaskan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang menjelaskan tentang asal, struktur, metode, dan validitasi pengetahuan. Baik, di sini saya Kade Satya Dewi akan menjelaskan tentang ruang lingkup epistemologi. Muhammad Arifin merinci ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat, sumber, dan validasi pengetahuan. Mudlor Ahmad merinci 6 aspek, yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan sarana pengetahuan. Mengingat epistemologi mencakup aspek yang sangat luas, sehingga Gallagher secara ekstrim mengambil kesimpulan bahwa epistemologi sama luasnya dengan filsafat. Menurut Muhammad Amin Abdullah menilai bahwa epistemologi lebih banyak terbatas pada dataran konsepsi, asal-usul atau sumber ilmu pengetahuan konseptual filosofis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran-aliran epistemologi. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada empirisme. Kata empirisme berasal dari kata Yunani yang artinya empiriskos, yang berasal dari kata empiria yang artinya pengalaman. Nah, menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya, dan bila dikembalikan pada kata Yunaninya, maka pengalaman yang dimaksud ialah pengalaman duniawi. Contohnya, manusia tahu bahwa es itu dingin karena manusia menyentuhnya, dan manusia juga tahu bahwa itu manis karena manusia mencicipinya. Kemudian yang kedua itu ada rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal manusia. Aliran ini memperoleh pengetahuan melalui akal menangkap objek. Descartes adalah seorang filsafat yang tidak puas dengan filsafat skolastik yang pandangannya bertentangan dan tidak ada kepastian, disebabkan oleh kurangnya metode berpikir yang tepat, dan dia juga mengembangkan metode baru, yaitu metode keraguan. Jika orang ragu terhadap segala sesuatu, dalam keraguan itu jelas dia sudah berpikir, sebab yang sedang berpikir itu tentu ada, dan jelas ia sedang dalam
rasio sajalah yang dapat membawa orang kepada kebenaran. Yang benar hanya dan yang benar hanyalah tindakan akal yang telah benar, yang disebut dengan yes plus L distinctus, atau artinya pikiran yang terang benderang dan tak pilah-pilah. Kemudian yang ketiga itu ada positivisme. Tokoh aliran ini adalah Auguste Comte yang menganut paham empirisme. Ia berpendapat bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen. Eksperimen memerlukan ukuran yang jelas. Misalnya, untuk mengukur jarak, kita harus menggunakan alat ukur misalnya meter. Kita harus menggunakan alat ukur misalnya meteran. Untuk mengukur berat badan atau berat suatu zat, menggunakan derajat atau timbangan misalnya kiloan. Dari itulah kemajuan sains benar-benar dimulai. Kebenaran diperoleh dengan akal dan didukung oleh bukti empirisnya, dan alat bantu itulah bagian dari aliran positivisme. Kemudian yang keempat itu ada intuisionisme. Henry Bergson adalah tokoh aliran ini yang menganggap tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas. Objek yang selalu berubah. Demikian Bergson. Jadi pengetahuan kita tentang tidak pernah tetap. Intelektual atau akal juga terbatas. Dapat memahami suatu objek bila mengonsentrasikan dirinya pada objek itu. Jadi hal itu manusia tidak mengetahui keseluruhan, tidak dapat memahami sifat-sifat yang ada pada objek. Misalnya, manusia mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Dan dengan menyadari kekurangan dari indera dan akal, maka Bergson mengembangkan suatu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi. Nah, lanjut. Kemudian yang kelima itu ada kritisisme. Aliran ini muncul pada abad ke-18, suatu zaman baru di mana seorang ahli pemikir yang cerdas dan mencoba untuk menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme. Seorang ahli fikir Jerman, Immanuel Kant, mencoba menyelesaikan persoalan di atas. Pada awalnya, Kant mengikuti rasionalisme tetapi terpengaruh oleh aliran empirisme. Akhirnya Kant mengikuti peranan akal, arus, dan keharusan empiris. Kemudian dicoba mengadakan sintetis. Walaupun semua pengetahuan sumber pada akal rasionalisme, tetapi adanya pengertian timbul dari pengalaman atau empirisme. Dan metode berpikirnya disebut metode kritis. Walaupun ia berdasarkan, tetapi ia tidak mendasarkan diri dari nilai yang tinggi dan mengingkari bahwa adanya persoalan-persoalan yang mempunyai akal. Nah, kemudian ini yang terakhir, idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik yang hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Pandangan ini dimiliki oleh Plato dan kata sifatnya modern. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi.